Halo semua, sehat dan bahagia. Episode kali ini kita akan membahas seorang legendary traders dari Jepang. Ya, beliau pada saat mencetak million dollarsnya pertama kali itu masih mahasiswa di angkatan tahun ketiga. Bayangkan, beliau saat begitu jeniusnya dijuluki sebagai the god of day trading di Jepang. Karena beliau ada traders yang luar biasa pengalaman. Ya, mari kita ikutin kisahnya. Let's go. Di Jepang, tidak ada yang tidak pernah mendengar tentang nama Takashi Kotegawa. Seorang anak muda yang disebut dengan sebagai legendary traders Jepang. Takashi juga disebut-sebut sebagai new generation stock genius. Dan bahkan dijuluki the god of day trading. Saat masih mahasiswa, Takashi sudah sibuk mengutak-atik saham dan semua instrumen pasar modal yang dia pengen tahu. Pada saat dia tamat kuliah, dia sudah memiliki kekayaan yang luar biasa yang hanya bisa diimpi-impikan oleh orang lain. Pada tahun 2008, dia sudah melipat gandakan modalnya di pasar saham minimal 10.000 kali lipat dengan jumlah kekayaan sebesar 185 million USD atau setara dengan hampir 2,6 triliun jika di kurs sekarang. Wow. Berdasarkan pengakuan Takashi sendiri, di tahun 2000, saat dia masih mahasiswa tahun ketiga di sebuah universitas di Tokyo, dia sudah mulai bertransaksi saham. Modal yang digunakan saat itu sekitar 1,6 juta yen. Jadi, sekitar 130 jutaan dalam kurs rupiah saat itu. Modal itu dihasilkan dari kerja part-time-nya saat itu. Jadi, beliau menggunakan modal dari kerja part-time-nya untuk digulung di pasar modal ataupun di saham. Takashi sendiri menggunakan nickname BNF untuk bergabung di suatu forum paling populer di Jepang. Dia menyebut bahwa BNF berasal dari kata yang di Jepang dibaca VNF, yang mana berasal dari singkatan nama idolanya, sang investor jenius Victor Niederforer. Orang-orang mengatakan bahwa kisah Takashi Kotegawa merupakan kisah seorang traders yang hanya beruntung atau hoki. Buat saya, kisah si Takashi Kotegawa ini merupakan suatu kisah di mana persiapan bertemu dengan peluang. Itu yang saya sebut dengan hoki. Preparation meet opportunities. Coba bayangkan, kamu sedang melihat sebuah saham yang tiba-tiba auto rejection bawah ARB, dan melihat barisan offer yang begitu tebalnya membentuk tembok seolah-olah ingin menjual dengan begitu besar tekanannya. Dalam pikirannya, ada apa ini? Apakah ada yang salah? Atau memang ada alasan yang sangat kuat sehingga harganya mentok sampai begitu dalamnya seperti ini? Ada apa ya? Nah, kemudian kamu melihat sebuah peluang yang sangat besar. Tapi dalam pikiranmu sendiri, kamu pun tidak begitu yakin dengan resikonya. Waktu berdetak begitu kencang dan sepertinya kamu hanya punya 2-3 menit untuk memutuskan. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kembali ke tahun 2005, BNF mendapatkan kesempatan langka untuk menjadi kaya raya. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Jacobs Shock. Pada saat itu, salah satu dealer dari Mizuho Securities sedang membantu perusahaan Jacom untuk mengeksekusi penjualan sebagian sahamnya sebesar sebanyak 610.000 lembar saham. Namun entah bagaimana, sang dealer justru mengeksekusi order yang salah. Sang dealer nggak sengaja menjual 610 lembar saham tersebut hanya dengan harga 1 yen saja per lembar sahamnya. Tak lama kemudian, hanya dalam waktu 30 menit saja, sekian banyak investor langsung menyerbu untuk membelinya. Dan Takashi Kotegawa pun juga tidak mau melepaskan peluang di depan mata tersebut. Hanya dalam celah waktu yang beberapa menit saja, Takashi Kotegawa dengan tenang dan sudah mengkalkulasi resiko yang sudah ada, dia pun ikutan membeli saham-saham yang salah jual tersebut begitu banyaknya. Menyadari kesalahannya, Mizuho Securities pun secara langsung melakukan buyback segera
dari saham-saham yang salah jual tersebut secara kecelakaan dan berebutan bersamaan dengan para traders lainnya dalam insiden ini. Dan akhirnya, karena terjadi pembelian yang begitu masif, akhirnya harga sahamnya pun melambung tinggi, naik kembali ke nilai awal pada saat sebelum dijual. Kejadian fenomenal inilah yang membuat Takeshi Kotegawa profit nabok sebesar 2 billion yen alias 17 juta US dollar atau sekitar 255 miliar rupiah hanya dalam satu hari saja. Bayangkan. Dari situlah kisah sang trader jenius BNF mulai dikenal luas. Karena sejak saat itulah dia mendapatkan gelar Dewa Saham atau juga disebut dengan gelar Jacob Man. Hoki. Kalau cuma sekali mungkin hoki, 2 kali mungkin kebetulan, 3 kali itu adalah skills. Pada tahun 2008, Takeshi Kotegawa kembali melipat gandakan 17 juta million dollar tadi, 17 million USD tadi menjadi 200 million USD hanya dalam 3 tahun di tahun 2008. Luar biasa, itu memang skills. Takeshi Kotegawa mengatakan bahwa kesuksesannya di pasar modal yang membuat dia kaya raya semua adalah belajar otodidak. Dia cuma membaca 1 buku. Jadi selain itu semua adalah pengalaman pribadinya jatuh bangun di pasar. Jadi semua berdasarkan hasil kerja kerasnya. Sebagai trader sejati, Takeshi Kotegawa juga mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan data-data fundamental. Dia tidak mengerti apa itu namanya PBV ataupun pair ataupun rasio-rasio fundamental yang bertele-tele katanya. Dia adalah seorang day traders. Dia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara, "Saya tidak tahu arah market di masa depan dan saya tidak peduli." Ya, sebenarnya saya juga tidak pernah mau memperhatikan kondisi market jangka panjang sama sekali. Dia mengatakan juga, jika kamu hanya peduli tentang uang, maka kamu tidak akan mampu sukses menjadi seorang traders. Dia berbagi rahasianya tentang uang. Rutinitasnya adalah bangun pagi-pagi, mendengar berita tentang US stocks dan futures, dan mengikuti pergerakan market di Asia Pasifik. Bertolak belakang dengan nasihat para investor kebanyakan, Takeshi adalah short-term traders tulen loh, yang biasanya menahan posisi paling lama rata-rata cuma 1 hari saja. Terkadang ada sih hingga 1 minggu, atau menurut pengakuannya paling lama cuma 10 hari. Metode favoritnya, dalam kata-kata dia sendiri, dia mengatakan dia hanya menggunakan metode sederhana candlestick pattern dan dikombinasikan dengan trend. Keduanya adalah metode favorit saya, dan itu adalah kunci sukses saya. Demikian katanya. Kamu tahu nggak, Takeshi Kotegawa pernah menolak tawaran seorang bilioner, Masayoshi Son, sang CEO dari SoftBank Group. Takeshi menolak undangan tersebut karena beliau memintanya untuk mengelola dana beliau. Takeshi dengan sopan menolak dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mau mengelola dana orang lain, karena hal tersebut akan membuatnya khawatir tentang kerugian dan tidak bisa tenang membuat keputusan dengan tepat. Dia lebih memilih mengelola dana pribadinya dengan fokus. Nah, beberapa saat kemudian, setelah pasar modal mulai konsolidasi dan bergerak dengan pelan, Takeshi beralih ke real estate dengan berinvestasi membeli gedung perkantoran di depan stasiun Akihabara, Tokyo. Dalam transaksi ini, Takeshi membeli gedung tersebut dengan nilai 77 miliar USD dollar. 3 tahun kemudian, Takeshi juga membeli gedung komersial Akiba Cultural District dengan nilai 156 million USD. Pada tahun 2018, dia pun membangun sebuah restoran di atas tanah yang dibelinya senilai 80 juta yen. Berdasarkan media Jepang, Takeshi Kotegawa adalah self-made billionaire yang mempunyai total kekayaan sebesar 200 billion yen
atau setara dengan 1,8 billion USD, atau jika dalam rupiah setara dengan 26 triliun rupiah. Bayangkan, sebagai bilioner, anak muda super kaya seperti ini tetap sederhana. Jika kamu bertemu dengannya, kamu tidak akan tahu bahwa dia seorang bilioner. Hidupnya tidak mau bermewah-mewahan. Dia hanya memakai t-shirt sederhana, celana jeans, sepatu sneakers, bahkan sehari-hari cuma hobi makan mie instan dan hanya bermain game. Dalam waktu senggangnya, Takashi Kotegawa hanya duduk di rumah, nonton TV, main game, dan tidak terlalu tertarik untuk traveling. Kemana-mana dia hanya naik bus ataupun hanya bersepeda dengan sederhana. Takashi Kotegawa juga terkenal sangat sederhana dan tidak konsumtif. Dia berbelanja kebutuhan sehari-harinya hanya di toko retail ataupun minimarket biasa, dengan berhemat dengan harga ekonomis dan tidak pernah mau berfoya-foya selayaknya orang kaya baru yang terlalu bergaya, demikian katanya. Orang-orang hanya akan mendengar tentang Takashi jika dia melakukan transaksi membeli aset-aset bernilai besar, seperti pada saat dia membeli luxury villa di Tokyo senilai 400 juta yen, atau membelikan villa senilai 200 juta yen dan mobil baru untuk kedua orang tuanya. Terakhir, publik mendengar tentang Takashi Kotegawa adalah bulan April 2018. Saat itu dia menjual gedung perkantorannya di Akihabara senilai 12 billion yen atau 110 million USD. Jadi, demikianlah kisah Takashi Kotegawa, seorang mahasiswa yang bekerja part-time awalnya dan mengumpulkan modalnya dan digulung di pasar modal, di saham, di futures, dan akhirnya menjadi salah satu bilioner terkaya di Jepang saat ini dengan harta yang nggak kira-kira 26 triliun. Jadi, demikian kisah Legendary Traders kali ini. Traders Legend yang berikutnya akan kita bahas di episode berikutnya. Mereka bisa, saya bisa, Anda pun pasti bisa. Let's go!